Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam tergantung kalian kapan nontonnya. Di sini aku langsung bahas aja dari soal UTS genap Lab MKL tahun 2019. Untuk soalnya kalian bisa cek di link yang ada di deskripsi. Nah, di sini kita itu sebagai WBW Corp mendapatkan 3 tawaran dari perusahaan konstruksi yang akan kita hitung nih satu-satu berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk memiliki kantor baru. Nah, yang pertama, alternatif pertama ditawarkan oleh perusahaan Grizzly, di mana perusahaan itu berjanji dapat menyelesaikan pembangunan dalam jangka waktu 3 tahun, makanya di sini N-nya 3. Lalu, pembayaran dilakukan pada akhir tahun ketiga dan dengan nominal 600 juta. Makanya di sini ada future value 600 juta. Nah, apa sih yang harus kita cari? Yang kita cari itu alternatif pertamanya present value. Kenapa present value? Karena yang dia minta itu pada akhir tahun ketiga dan kita mau menghitung nih teman-teman, berapa sih nilai sekarangnya. Nah, rumus present value-nya udah saya masukin. Ini merupakan present value single amount. Kenapa single amount? Karena dia hanya meminta pembayarannya sekali aja dilakukan pada akhir tahun ketiga. Nah, ini langsung aja kita masukin sesuai rumusnya. Jadi, ini kita masukin dulu future value-nya 600 juta. Terus kita kali sama rumusnya tinggal kita ikutin 1 dibagi 1 per 1 tambah R-nya itu 12%. Di sini ada. Nah, pangkatnya itu pangkat 3, pangkat N. Jangan lupa kita kasih kurung lagi. Nah, hasilnya itu 427.068.149. Selanjutnya, kita bakal bahas sama alternatif kedua. Nah, alternatif kedua, perusahaan Iceberg menawarkan desain dengan meminta pembayaran dilakukan setiap akhir tahun selama 3 tahun sebesar 200 juta per tahun. Nah, N-nya itu tetap 3, payment-nya 200 juta, diskon faktornya 12%. Nah, ini termasuk present value annuity. Kenapa annuity? Karena dia mintanya setiap akhir tahun. Jadi kata kuncinya itu setiap akhir tahun selama 3 tahun. Makanya present value yang kita pakai itu present value yang ordinary annuity. Sekarang tinggal masukin aja sesuai sama rumus yang saya udah masukin. Caranya ini sama dengan pakai paymentnya itu 200 juta. Kita kali sama 1 dikurang 1 per 1 ditambah sama 12%. 12% itu diskon faktornya. Kita tutup kurung, kita pangkatin lagi sama N-nya 3. Kita tutup kurung, terakhir kita bagi lagi sama diskon faktornya. Dapatnya itu 480 juta sekian. Selanjutnya alternatif 3 dari perusahaan Panda, di mana mereka itu menawarkan pembayarannya itu selama 3 tahun, tapi tahun 1, 2, dan 3-nya itu beda-beda. Nah, ini harus kita cari satu-satu, terus nanti terakhir tinggal kita tambahin semuanya totalnya. Rumusnya sama kayak yang alternatif 1. Tinggal kita masukin aja. Payment yang pertama 100 juta. Terus kita kali sama 1 per 1 ditambah sama diskon faktornya. Terus kita pangkatin sama 1. Nah, berikutnya sama. Yang kedua itu caranya tinggal kita masukin juga nih paymentnya 170 juta. Kita kali sama 1 per 1 ditambah 12%. Pangkatnya itu pangkat 2 karena tahunnya kedua. Terus yang ketiga juga sama. Paymentnya itu 330 juta. Terus kita kali sama 1 per 1 ditambah 12% itu diskon faktornya. Kita pangkatin sama 3. Kenapa 3? Karena ini yang buat tahun ketiga. Dapatnya itu segini. $459.696.155. Nah, kita kan udah ketemu semua nih teman-teman. Alternatif 1, 2, dan 3 total present value-nya berapa.
kesimpulannya kita bisa buat di sini. Kesimpulan dilihat dari harga pembayaran yang harus dibayar oleh perusahaan WBB Corp, lebih baik memilih perusahaan. Nah, yang kita pilih itu perusahaan yang memberikan yang harus kita bayar biayanya itu paling rendah. Dimana kalau teman-teman bisa lihat alternatif 1, 2, dan 3 yang paling rendah itu dari perusahaannya si Grizzly. Makanya di sini harusnya yang Grizzly karena dia cuman bayar paling murah nih daripada 3 ini. Jadi kayak gitu. Jadi ini untuk soal TVOM ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakal bahas soal 2, bonds valuation and interest rate. Nah, Pak Edward ini ditawarkan 2 obligasi dari PT Cromwell dan PT Grenfell, di mana kita harus cari tahu dulu berapa nilai wajar dari masing-masing obligasi, sehingga nantinya kita bisa memilih nih untuk rekomendasi Pak Edward harus beli obligasi yang dari PT mana. Pertama kita kerjain dulu obligasi Cornwell. Diketahui parnya itu 10.500.000. Di sini parnya 10.500.000. Terus bunga yang dibayarkan itu sebesar setiap awal bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Artinya ada 4 bulan nih teman-teman pembayarannya. Makanya 15% itu saya bagi sama 4, dapatnya 3,75%. Terus required return-nya atau RD sebesar 2% lebih tinggi dari kupon rate obligasi PT Grenfell. Nah, teman-teman bisa lihat obligasi PT Grenfell itu 16%. 16% lebih tinggi 2%, berarti kan 16 tambah 2 jadinya 18. Nah, 18% jangan lupa tetap harus kita bagi 4 karena pembayarannya itu selama 4 bulan. Nah, 18% ini saya bagi 4, hasilnya 4,50. Terus setelah itu dikasih tahu umur obligasi dari PT Cromwell itu 10 tahun. Nah, 10 tahun ini jangan lupa teman-teman harus tetap kali 4. Jadi bunga sama RD-nya itu kita bagi 4, tetapi untuk periode kita kali 4. Tinggal masukin ke rumus B0, BO, itu cara carinya udah saya masukin ke sini. Ini rumusnya. Biar gampang teman-teman bisa cari dulu PVIFA-nya berapa, PVIF-nya berapa. Nah, rumus PVIFA itu yang di sini, yang ini. PVIF itu yang ini. Jadi saya cari dulu PVIFA-nya. Tinggal masukin aja 1 dikurang 1 per 1 ditambah RD-nya 4,5%, pangkat N-nya 40. Dibagi lagi sama RD-nya 4,50%, dapat deh PVIFA-nya segini. Berikutnya, PVIF yang di sini kita cari dulu. Caranya 1 per 1 ditambah RD-nya 4,5% dibagi N-nya 40. Dapatlah hasil PVIFA dan PVIF-nya segini. Nah, teman-teman tinggal masukin rumus BO ini ke yang ini. Nah, cara carinya I itu yang di sini 393.750. Terus dikali sama PVIFA-nya yang ini, ditambah parnya 10.500.000 dikali sama PVIF yang ini. Nanti ketemu hasil BO-nya itu 9.050.875. Nah, ini kita bandingin sama parnya 10.500.000. Kenapa hasilnya diskon? Karena jika dibandingin sama par, hasilnya itu nilai wajarnya lebih rendah, makanya hasilnya itu diskon. Nah, berikutnya kita cari lagi ke obligasi Grenfell. Diketahui par value-nya itu sebesar 5/7, makanya di sini 5/7 dikali sama 10.500.000 atau par value dari obligasi PT Cromwell. Bunga yang dibayarkan secara semi-annually sebesar 16%. Nah, semi-annually ini artinya bunga itu dibayarkan 2 kali nih teman-teman. Jadi 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Semi-annually berarti dibayarkan secara 6 bulan sekali. Nah, berarti kan ada 2 kali pembayaran. Nah, makanya di sini 16%-nya itu saya bagi sama 2, makanya dapat 8%. Terus I atau interest ini dapatnya dari 8% dikali sama par. Nah, terus RD-nya kenapa cuma 7,50? Karena teman-teman lihat di soal required return on bonds-nya itu 15%. Nah, 15% tetap harus kita bagi sama 2 karena pembayarannya dilakukan secara semi-annually atau 2 kali selama setahun. Makanya 15% saya bagi sama 2. Terus N-nya teman-teman lihat, yang di soal itu dikasih tahu jatuh temponya adalah 5 tahun nih teman-teman. 5 tahun kita kali 2, seperti yang tadi saya bilang. Semua
coupon rate sama required of return itu harus dibagi sama pembayarannya, tetapi kalau periode harus dikali sama berapa kali pembayarannya. Sama fungsinya, ini kita cari dulu PVIF-nya A-nya berapa, PPIF-nya berapa. Teman-teman bisa ikutin sama rumus yang di atas. Nanti dapat PVIF A-nya segini, PVIF-nya segini. Tinggal dimasukin ke rumus yang ini, I dikali PVIF A ditambah parnya 7.500.000 dikali sama PVIF. Dapatlah BO untuk obligasi Granville 7.757.403.000. Nah, kita bandingin nih teman-teman sama MV-nya atau parnya 7.500.000, di mana hasilnya premium. Kenapa premium? Karena ternyata nilai wajarnya itu lebih mahal nih teman-teman daripada parnya atau MV-nya. Berikutnya kita bakal bahas di nomor 2. Nomor 2 itu kita ditanya nih teman-teman, jika udah diketahui harga jualnya itu 8 juta setiap obligasi. Nah, teman-teman tinggal bandingin. Dari hasil yang tadi kita cari, Cornwell itu punya BO sebesar 9.050.000 sekian, dan Granville punya BO atau nilai wajar sebesar sekian. Kita bandingin sama 8 juta atau harga market price-nya, harga pasar. Nah, 9 juta dibandingin sama 8 juta artinya lebih besar, makanya under value. 7 juta dibandingin sama 8 juta artinya over value. Nah, kesimpulannya Pak Edward lebih memilih obligasi PT Cornwell. Kenapa? Karena harga sebenarnya dari obligasi itu 9.050.000 nih teman-teman. Tapi harga pasar yang ditawarkan kan lebih murah, 8 juta. Otomatis kita pilih yang ini. Kenapa pilih yang ini? Karena yang ditawarin itu lebih murah daripada harga sebenarnya. Artinya kan kita untung. Berikutnya, yang nomor 3, hitunglah YTM atau Yield to Maturity interpolasi untuk obligasi yang dipilih oleh Pak Edward. Nah, Pak Edward itu kan udah pilih. Obligasinya yang kita saranin itu yang Cornwell. Makanya kita cari YTM interpolasi dari obligasi Cornwell. Diketahui ini sama CR-nya 15 dibagi 4. Ini saya bikin dulu desimalnya 3,75. Oke. I-nya sama, parnya sama. Nah, RD2 nih apa sih teman-teman? Untuk mencari rumus interpolasi, kita mesti tahu dulu nilai RD2-nya. Caranya, kita nebak-nebak berapa persen sih RD2 sehingga hasil BO2-nya itu lebih kecil daripada BO1. BO1 tuh yang ini ya. Jadi, teman-teman tinggal masukin aja kira-kira. Tadi kan 3,75, ya berarti tinggal kita naikin ya antara 4, 5, atau 6. Mana sih yang paling mendekati sama 8 juta atau market value-nya. N-nya sama 40, ikutin yang di sini. Terus kita mesti cari tahu dulu BO2-nya. Caranya, kita cari tahu dulu PVIF A-nya. Kita masukin PVIF menggunakan RD2, yaitu 6% yang ini. Hasil dari kita coba-coba. Terus, kita masukin rumus ini. Dapatlah BO2-nya sebesar segini. Nah, sekarang kita tinggal masukin ke rumus YTM yang ada di sini. RD1 tuh yang ini 4,50% ditambah BO1 tuh yang ini ya teman-teman, yang obligasi Cornwell, minus MP itu market price atau 8 juta yang ini, per BO1 yang ini dikurang sama BO2 yang kita dapat di perhitungan YTM interpolasi yang ini, dikali sama dalam kurung RD2 6% dikurang sama RD1 yang ini. Jadi hasilnya dapat 5,25%. Nah, ini adalah perhitungan untuk soal bond valuation. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakal bahas soal yang ketiga, yaitu tentang stock valuation. Nah, di sini di soal dibilang Ibu Laura adalah seorang direktur dari perusahaan Sukamaju yang sedang memiliki rencana untuk berinvestasi dalam bentuk saham di sebuah perusahaan. Nah, beliau itu berinvestasi dengan membeli saham PT Ketawa Aja dulu, di mana Ibu Laura itu memberikan informasi
terhadap SOFP dari perusahaannya dia. Nah, Ibu Laura itu diberikan informasi dari SOFP PT Ketawa Aja Dulu. Nah, jadi kita mau cari tahu berapa sih harga wajar dari saham PT Ketawa Aja Dulu, terus kita bandingkan sama harga pasarnya. Terus kita beri kesimpulan apakah dia harus membeli atau enggak. Diketahui preferred stocknya itu 8% kumulatif, parnya 5.000, outstandingnya 56.540 shares. Nah, untuk mendapatkan hasil preferred stock, caranya mudah banget. 56.540 tinggal teman-teman kali sama parnya 5.000. Dapatlah 282 juta sekian. Common stocknya udah dikasih tahu 46.345.000, dimana tinggal teman-teman bagi sama parnya. Parnya itu dikasih tahu di soal 1.300. Dapatlah common stocknya itu sebesar 35.650 shares. Nah, yang seperti ini ya teman-teman. Terus paid in capital udah dikasih tahu juga 25 juta. Terus return earningnya 170 juta, dikasih tahu juga sama soal yang dikutip di situ laba yang ditahan atau return earning. Total stockholder equity ini tinggal ditambahin aja teman-teman. Total dari atas ke bawah. Terus kita cari si preferred dividendnya. Berapa sih preferred dividendnya? Caranya itu mudah banget. Teman-teman tinggal masukin yang ini 282.700 kita kali sama 8%. 8% itu kumulatif yang dikasih tahu di soal. Karena kumulatif artinya pembayarannya itu yang tahun lalu belum dibayar, jadi harus dikali 2. Jadi pembayaran dividennya itu yang ini kita kali sama 8%. Kita kali lagi sama 2. Nah, hasilnya itu 45 juta sekian preferred dividend yang dibayarkan. Berikutnya, kita mesti cari tahu dulu nih, berapa sih harga per lembar saham dari dividen itu. Nah, yang pertama EBT-nya kita dapat dari, dikasih tahu di soal, earning before tax dari saham PT Ketawa Aja Dulu itu sebesar 1/5 nih. Dari 1/5 dari total stockholders equity. Nah, teman-teman tinggal masukin teksnya itu dia kasih tahu juga 25%. Ada di bagian akhir soal sebelum pertanyaan. 25% kita kaliin sama yang di atas, dapat earning after tax kita kurang nih ya. Dapat segini. Preferred dividendnya itu yang ini, yang atas ini kita cari tadi. Jadi earning after tax dikurang preferred dividend, dapat hasilnya earning available for common stockholder, segini hasilnya. Nah, terus dia bilang dividen payout ratio dari PT Ketawa Aja Dulu itu sebesar 80% nih teman-teman. Jadi 80% dikali sama earning available for common stockholder. Jadi intinya hanya 80% dividen yang dibagikan. Nih, makanya 80% kita kali sama yang atasnya. Berikutnya DPS. DPS-nya itu dari hasil dividen ini tinggal kita bagi sama stok yang ini yang di atas teman-teman, yang lagi issued sama outstandingnya. Jadi tinggal ini dibagi sama yang atas, dapat hasil DPS-nya itu 78,94. Nah, nantinya 78,94 ini kita masukin ke yang di sini ya teman-teman, atau dividen tahun 2019 yang dibagikan itu sebesar segini. Nah, setelah teman-teman tahu dividen yang didapat tahun 2019, sekarang kita ngerjain untuk mencari stock valuation atau harga sahamnya, harga wajar sahamnya. Pertama, teman-teman bisa baca di soal, manajer keuangan perusahaan memprediksi bahwa pada tahun 2019 dividen akan bertumbuh nih sebesar 8%. Makanya karena di sini rumusnya tabelnya 1 plus G, makanya 1 ditambah 8% atau 1,08. Dan tahun berikutnya naik nih 5% teman-teman. Jadi dari 1,08 naik 5% jadi 1,13. Terus berikutnya turun lagi nih 3% teman-teman. Berarti dari 1,13 kita kurangin 3% dapat 1,10 atau 1,1. Terus yang terakhir, pertumbuhannya itu akan konstan menjadi
meningkat menjadi 15%. Nah, makanya di sini 15% ya, teman-teman. Terus, cara mendapatkan DT tuh mudah banget. Jadi, teman-teman tadinya kan udah tahu DO-nya ya, yang dari sini. Terus, tahun pertama itu 1,08, ini teman-teman kaliin. Dapat DT-nya yang ini. Terus DT yang di sini adalah dividen untuk tahun 2020, makanya hasilnya ini sama. Tinggal dikali lagi sama 1 plus G yang tahun 2020. Jadi ini dikali ini, dapatlah DT-nya ini. Nah, DT yang ini artinya dividen untuk tahun 2021 atau tahun berikutnya. Jadi teman-teman lihat nih perpindahannya kayak gini. Nah, yang ini tinggal kali lagi sama growth-nya 1 plus G, dapat DT untuk tahun 2022 atau DO di sini. Jadi kita pindahin ke sini, dari sini pindahin ke sini. Dikali ini teman-teman sama 1 plus G. 1 plus G itu yang dikasih tahu tadi di soal. Ini dikali ini dapat ini. Nah, selanjutnya untuk mencari present value kita perlu tahu dulu si PVIF atau present value interest factor. Nah, teman-teman tinggal masukin, dia dikasih tahu di soal itu required return-nya 14%. Nah, makanya di yang nomor 2 teman-teman bisa baca required return on stock sebesar 14%. Nah, masukin aja rumusnya 1 per, yang ini ya rumusnya teman-teman, 1 per 1 ditambah 14% pangkat 1 karena tahun pertama. Untuk yang berikutnya 1 per 1 plus 14% pangkat 2 karena dia tahun kedua. Untuk yang ketiga itu pangkatnya 3, kita cuman ganti pangkatnya aja. Dari atas sampai bawah itu sama 14%. Terus tinggal kita kali DT sama PVIF-nya. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Dapatlah present value of dividend, hasil perkalian DT dan PVIF. Setelah itu kita jumlahin nih teman-teman. PV of dividendnya dapat segini selama 4 tahun. Nah, nantinya kita mesti cari tahu dulu nih harga wajar saham di tahun 2022. Nah, caranya itu tinggal hasil dari DT. DT itu yang ini ya teman-teman, DT. Terus kita kali nih sama 1 plus G. Yang ini D0 kali 1 plus G. 1 plus G itu berarti kan 1 ditambah 8%. Karena di sini dibilang untuk seterusnya pertumbuhan itu untuk 2023 dan seterusnya pertumbuhannya itu bertambah nih teman-teman. Jadi sebesar konstan selama 8%. Makanya kita kali sama 8%. Dibagi sama G1. G yang ini nih RD dikurang sama G. Makanya RD-nya 14 dikurang sama G-nya 8%. Ketemulah hasilnya segini untuk harga wajar saham pada tahun 2022. Selanjutnya, kita present value-in. Tujuannya untuk mengetahui berapa sih nilai itu di masa sekarang. Di masa tahun 2019, yaitu sebesar 12.322, dapatnya dari 1, yang ini nih, 1 per si 14%, 1,14 pangkat 4, dikali sama yang hasil yang atas yang ini ya teman-teman. Nih, ya oke. Jadi dapatlah PO-nya. PO-nya itu penjumlahan dari ini tambah ini. Harga wajar saham di tahun 2022 dan present value saham itu di masa sekarang. Dapatlah PO-nya segini nih teman-teman. Nantinya kita buat kesimpulan. Untuk harga wajar saham PO ini di tahun 2019 ya teman-teman. Kita bandingin sama harga pasar. Pertanyaan nomor 3. Keputusan apa yang harus diambil oleh Ibu Laura apabila diketahui harga common stock-nya itu 10.000 per lembar di pasar? Nah, kita bandingin nih teman-teman. Harga wajar sahamnya itu 15 ribuan. Dibandingin sama harga market price-nya itu 10.000. Nah, kesimpulannya, lebih baik Ibu Laura membeli common stock tersebut karena harga pasarnya lebih murah daripada harga wajar saham. Jadi sebenarnya harganya itu 15.000, tapi teman-teman bisa beli di harga 10.000. Artinya kan untung, makanya kita simpulkan lebih baik Ibu Laura membeli common stock tersebut. Nah, sekian pembahasan dari soal stock valuation.
Untuk lebih jelasnya nanti bakal teman-teman bisa lihat di Excel-nya. Terima kasih. Oke teman-teman, next kita bakal bahas soal yang keempat, yaitu CBCF, Capital Budgeting Cash Flow. Nah, kita itu terdapat 3 tahap dalam CBCF. Kita hitung initial investment, operating cash flow, sama terminal cash flow. Nah, proses ini itu mengevaluasi dan memilih long term investment mana yang konsisten dengan tujuan perusahaan. Jadi, teman-teman harus cari tahu dulu initial investment-nya. Caranya, teman-teman harus tahu dulu berapa cost mesin dari cost mesin baru. Itu dikasih tahu di nomor 2, mesin baru dibeli dengan harga 680 juta. Terus, masukin diskonnya 3%, karena teman-teman bisa baca perusahaan membeli mesin tersebut pada 28 Februari 2019 dan melakukan pelunasan pembayaran pada tanggal 8 Maret. Sehingga, karena dia lunasinya tanggal 8 Maret, jadi dia masih bisa dapat diskon 3% atau yang disitu tertulis 3/10 N/30. Berikutnya, installment and shipping. Di situ dibilang harganya itu exclude, artinya belum termasuk biaya angkut dan biaya instalasi. Karena biaya angkutnya FOB shipping, berarti yang menanggung itu si pembeli. Makanya mesti kita tambahin 2.035.000 ditambah 29.950.000. Ketemu hasilnya 31 juta sekian. Ini dikurang ini ditambahin ini, kita dapat hasilnya yang ini. Berikutnya kita cari dulu yang poin ke B, after tax proceeds from sale of old machine. Nah, ini tuh dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini nih teman-teman. Kenapa bisa dibilang 125 ini? Ini artinya di old machine teman-teman bisa baca di informasi nomor 1, mesin tersebut laku dijual di pasaran sebesar 125.650.000. Makanya di sini 125.650.000. Selanjutnya dikurang sama tax on sale. Apa sih tax on sale? Tax on sale itu tax yang dikali sama hasil dari keuntungan ketika teman-teman menjual si old machine ini. Jadi kita mesti cari tahu dulu berapa book value-nya. Caranya tinggal, karena mesin lama itu MACRS 3 tahun, jadi kan tinggal sisanya itu 15 sama 7%. Teman-teman bisa lihat di tabel MACRS. Kalau di kelas dosen pasti dikasih tahu. 15 tambah 7 itu 22% dikali sama 530 juta. 530 juta tuh dapat dari mana sih? Jadi 530 juta ini dapatnya dari cost dikurang ACC, dimana costnya 680 juta, ACC-nya itu 15% tambah 7% dikali sama costnya. Nanti ketemu hasilnya itu book value-nya 116.600.000. Tinggal teman-teman kali aja, nggak perlu dipusingin. Terus ketemu book value-nya segini, teman-teman bandingkan sama harga dengan pasarnya yang tadi ya. Mesin tersebut laku dijual pasaran sebesar 125 juta. Makanya teman-teman dapat gain sebesar 9 juta sekian. Nah, 9 juta sekian ini yang kita kali sama 25%. Makanya hasil dari tax yang ini itu tuh 25%. 25% dari si sale. Yang ini ya teman-teman, sale. Gainnya nih. Jadi 25% dikali sama gain, hasilnya ini kita masukin ke sini. Dikurang sama proceeds yang tadi, dapat ini. Terus change in net working capital. Nah, perubahan pada net working capital itu rumusnya change in current asset dikurang sama change in current liabilities. Nah, teman-teman bisa lihat di current asset tuh ada apa aja sih? Ada cash, account receivable, sama inventory. Dari cash, before afternya naik 15 juta, dari AR naik 30 juta, dari inventory naik 15 juta. Makanya change in current assetnya kita tambahin semua. 15 juta tambah 30 juta tambah 15 juta. Hasilnya 60 juta. Berikutnya kita cari dulu nih yang current liabilities. Nah, current liabilities itu mulai dari accruals ke bawah. Di tabelnya teman-teman bisa lihat accruals itu naik 10 juta,
account payable itu naik 5 juta, tapi not payable-nya turun sebesar 5.588.000. Artinya 5 juta ditambah 10 juta dikurang yang penurunan itu, sehingga nanti ketika change in net working capital-nya itu dicari, tinggal change in CA dikurang sama change in CL. Dapatlah hasilnya segini. Lalu ini kita tambahin, ini tambah ini, kurang ini, tambah ini, hasilnya 618.785.500. Itu adalah hasil dari initial investment, atau sama dengan kita udah bisa menjawab pertanyaan nomor 1. Berikutnya yang nomor 2, kita bakal nyari si incremental cash flow. Nah, nyari incremental cash flow, kita mesti tahu dulu berapa operating cash flow dari masing-masing mesin. Nah, teman-teman bisa langsung baca aja di tabel jumlah produksi itu mesin lamanya 12. Kita yang ngerjain yang mesin baru dulu ya, berarti 110% dari 12 juta itu berapa. Nanti teman-teman cari berapa jumlah produksinya, itu tinggal dikali-kali aja persentasenya. Naik sama turunnya teman-teman perhatiin, terus teman-teman kali sama harga jualnya. Harga jualnya itu ada yang 20.000 per unit. Diperkirakan harga jualnya itu juga naik nih teman-teman, dari 20% ke 40 jadi dari 50. Teman-teman juga harus perhatiin berapa persentase kenaikannya. Kita kali sama produksi unit yang teman-teman udah cari tadi di tabel. Ini saya langsung karena nggak muat kalau dibuat di sini. Berikutnya total variable cost. Nah, dikasih tahu total variable cost itu dari 5.400 dari yang sebelumnya 85%. Udah naik nih, jadi teman-teman pakai yang 5.400. Nah, 5.400 jangan lupa teman-teman kaliin sama unit yang tadi udah teman-teman cari di awal atau jumlah produksinya. Terus fixed cost. Fixed cost itu turun sebesar 2% dari sebelumnya 14 juta atau sebesar 13.720. Nah, teman-teman tinggal masukin aja karena udah dikasih tahu totalnya, nggak perlu dikali sama unitnya lagi. Jadi tinggal sales min total variable cost minus total fixed cost, kita dapat earning before EBIT atau earning before depreciation and tax. Nah, lalu kita tinggal cari depre-nya nih teman-teman. Berikutnya depreciation, artinya teman-teman harus lihat dulu tadi cost new mesin itu kan harganya ini ya 680 juta. Sorry, ini 680 juta. 680 juta. Nah, tinggal teman-teman masukin pakai MACRS. New mesin itu kan dia bilang MACRS 3 tahun. Jadi tinggal masukin persentasenya. 33 berapa, ini berapa, ini berapa. 33, 45, 15. Tinggal teman-teman kali 33% dikali sama costnya. Terus 45% dikali sama costnya. 17% dikali sama costnya, hasilnya segini. Lalu hasilnya segini. Teman-teman kurangin EBIT kurang depre. Ini kurang depre. Ini depre tadi cara carinya tinggal persentase MACRS dikali sama costnya ya teman-teman. Setelah dikurang dapat EBT. Nih, ini hasil EBT-nya. Terus dikurang tax. Nah, tax-nya itu sebesar dikasih tahu di soal 25%. Jadi 25% dikali sama EBT-nya. Setelah dikurang dapat earning after tax yang ini. Plus lagi sama depre-nya. Depre itu yang tadi yang teman-teman udah cari tiap tahunnya. Sehingga kita dapat operating cash flow untuk new mesin seharga segini tiap tahunnya. Setelah kita mencari yang new mesin, berikutnya kita harus cari yang old machine. Nah, old machine ini teman-teman bisa lihat old machine itu cost-nya 530 juta ya teman-teman. Jadi di sini old machine 530 juta. Nah, salesnya itu teman-teman cari dari tabel jumlah produksi. Nah, untuk mesin lama tuh ada 12 juta, terus 106% dari mesin baru itu teman-teman bisa cari hasilnya sekitar 13 jutaan, terus 125% dikali sama
mesin lama tahun 2020 itu 17 juta. Udah ada juga di soalnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nanti soalnya bakal dimasukin di deskripsi. Jadi dari sales persis sama kayak tadi, minus TVC, minus total variable cost, minus total fixed cost, kita dapat EBIT-nya. EBIT dikurang depre. Nah, depre itu dapat dari MACRS. Nah, teman-teman bisa lihat sama kayak tadi konsepnya. MACRS 3 tahun untuk old machine. Jadi tinggal sisa 2 ya, berarti tinggal 15% sama 7%. Nah, ini 15% dikali sama cost, 7% dikali sama cost. Setelah itu kita kurang, dapat EBT-nya segini, dikurang lagi nih teman-teman sama tax. Tax-nya itu sama 25%. Berikutnya, setelah kita kurang, dapat earning after tax. Kita tambahin lagi, jangan lupa sama depre yang tadi udah kita cari. Dapatlah operating cash flow untuk old machine sebesar segini setiap tahunnya. Nah, untuk mencari incremental cash flow itu mudah banget teman-teman, tinggal teman-teman kurangin. Dari yang new kurang old, jadi ini kurang ini kurang ini kurang sama ini, sehingga hasilnya ini semua. Ya, ini untuk setiap tahunnya, tinggal dikurangin aja. Ini dikurangin. Dapat hasil incremental cash flow untuk setiap tahun. Berikutnya kita bakal nyari ke terminal cash flow. Nah, terminal cash flow ini kita mencari after tax dari non-operating cash inflow yang ada di akhir tahun pada proyek tersebut. Proceeds itu dapatnya dari mana sih? Nah, proceeds itu teman-teman bisa lihat harga baru ketika mesin itu dijual itu sebesar 35% dari harga perolehan mesin tersebut. Artinya 35% teman-teman dikali sama cost-nya. Cost-nya itu yang di atas ya teman-teman, 680 juta. Plus installment and shipping, jangan lupa. Jadi yang ini ya teman-teman, 691 juta kali sama 35%, dapat segini. Minus tax. Nah, taxnya itu sama, konsepnya sama kayak tadi. Kita cari dulu berapa book value, dan kemudian kita cari dia gain atau loss, kemudian dikali sama taxnya sebesar 25%. Setelah teman-teman kurangin, teman-teman dapat hasil ini. Lalu teman-teman bisa lihat dari change in net working capital. Nah, change in net working capital ini ngeliatin yang tadi ya teman-teman. Dari yang ini sama persis nih, yang ini kita kopas aja, masukin ke di sini. Hasilnya itu 50.588.000 nih. Hasil dari ini kita tambahin. Nah, ini ditambah ini, dapatlah terminal cash flow-nya sebesar 244.231.800. Nah, untuk soal kali ini banyak informasi yang gak saya tulis di Excel. Jadi teman-teman bisa langsung dicek sama di soalnya, dimana angkanya bisa dapat segitu, itu udah ada coretannya dari soalnya. Makasih teman-teman. Next kita lanjut ke CBT. Oke teman-teman, masuk ke soal yang terakhir, kita bahas capital budgeting techniques. Nah, di capital budgeting techniques kita itu menentukan investasi mana yang seharusnya diambil oleh Christian, antara PUBG atau MOLE. Nah, ada 4 aspek yang harus kita hitung untuk menentukan investasi mana yang harusnya diambil. Ada payback period, NPV, PI, sama IRR. Kita hitung dulu satu-satu teman-teman. Kita hitung dulu si payback periodnya PUBG. Nah, dikasih tahu investasi awal yang harus dibayarkan itu adalah sebesar 500 juta. Dan investasinya ia akan mendapatkan 10.500 orang setelah menginstal dan 8.900 per orang yang telah memainkannya. Nah, total orang yang main itu dalam setahun ada 8.000 sama 7.000 orang. Nah, ini kita cari dulu nih teman-teman, berapa sih kira-kira uang yang akan didapat jika dia berinvestasi di PUBG.
Jadi harga ini dikali sama orang yang install, harga yang main dikali sama total orang yang main. Totalnya segini, kita tambahin dapat 146.300. Nah, 146.300 ini kita masukin ke sini ya, teman-teman. Sama dari tiap tahun karena ini tidak ada perubahan di setiap tahunnya. Artinya pemasukannya sebesar segini. Nah, untuk mencari payback period tuh mudah banget, teman-teman. Caranya tinggal initial investment, teman-teman kurangin sama total pendapatan yang udah di sini. Total ini total cash inflow atau total pemasukannya. Jadi 500.000 teman-teman kurangin ini dapat segini. Nah, masih ada sisa kan di 353 juta. Nah, ini dikurangin lagi sama yang tahun kedua dapatnya segini. Tahun kedua dikurangin lagi sama tahun ketiga, dapatnya segini. Nah, kenapa hanya berhenti di tahun ketiga? Karena hasil tahun ketiga itu udah lebih kecil daripada tahun keempat. Karena kalau kita tetap kurangin, hasilnya kan bakal minus. Jadi kita mendapatkan kesimpulan bahwa payback periodnya itu ada 3 tahun. Nah, selanjutnya kita nyari tahu berapa sih bulannya. Nah, cara nyari hitung bulannya itu tinggal sisa yang ini, sisa pengurangan yang di year 3 ini, teman-teman bagi sama yang di year 4. Nih, ini bagi ini. Terus kita kali sama 12. Kenapa kali sama 12? Karena untuk setiap tahunnya itu ada 12 bulan. Jadi kita dapat 3 tahun plus 5 bulan. Kira-kira seperti itu. Lanjut kita hitung payback period dari Mole. Nah, investasi awal dari Mole itu harus 650 juta. Ini artinya initial investment yang harus dikeluarkan 650 juta. Dimana pada tahun pertama, yang ini tahun pertama, harga per orang yang main itu 15.000. Total orang yang main itu ada 11.919. Nah, di dua ini dia bilang setiap tahunnya naik 20%. Jadi teman-teman tinggal kali tahun pertama itu hasil dari ini kali ini. Kemudian tahun kedua orangnya itu naik 20%. Jadi orangnya naik 20%, teman-teman kali dulu sama 120% baru dikali sama harganya. Untuk year berikutnya juga sama, orang dari tahun kedua teman-teman kali dulu sama 120% baru dikali sama harganya 15.000, dan orang yang di year keempat sama di yang ke year 3 dikali dulu sama 120% baru dikali sama 15.000. Nah, selanjutnya kita bakal hitung payback period. Konsepnya sama kayak di PUBG. Caranya tinggal initial investment dikurang dikurang total cash inflow. Nah, 650 juta kita kurangin sama year 1 dapat segini. Terus hasil yang ini dikurangin lagi sama year 2 dapat segini. Kenapa di sini cuma nyampe berhenti di year 2? Karena kita udah lihat hasil yang ini tuh lebih kecil dari year 3, makanya nggak usah kita lanjutin lagi karena hasilnya bakal minus. Jadi kita dapat kesimpulan payback periodnya itu atau keuntungannya itu kembali initial investmentnya itu kembali waktu udah 2 tahun. Artinya year 2 itu kan berarti udah 2 tahun. Terus kita cari tahu berapa bulan sih. Nah, konsepnya sama ya teman-teman. Tinggal sisa yang di sini jangan lupa yang ini dibagi sama yang di bawahnya year 3, terus teman-teman kali sama 12 karena 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Kira-kira sekitar 2 tahun 11,96 bulan. Selanjutnya teman-teman harus hitung aspek yang kedua yaitu NPV. Nah, NPV dari PUBG bisa dibilang cash inflow-nya itu 146.300 yang di sini. Ada di soal yang pertama ya, tadi kita udah cari hasilnya yang di sini 146.300. N-nya 4, kenapa N-nya 4? Dia bilang kedua alternatif ini dengan masa waktu yang sama yaitu 4 tahun dan rate of return-nya 8%, makanya R-nya 8%. Nah, rumus NPV itu mudah banget nih teman-teman. Teman-teman tinggal cari ini dikurang sama initial investment. Ini tuh apa sih? Ini itu present value of cash inflow. Jadi present value of cash inflow itu rumusnya sama kayak di TVOM. Tinggal ini 146.300.000 ini teman-teman masukin ke rumus yang ini. 1 dikurang 1 per 1 ditambah 0,08 dapat dari sini. Teman-teman jangan lupa pangkatin 4 karena N-nya 4 per lagi sama
R-nya itu 0,08. Nanti teman-teman dapat hasil yang di dalam kurung ini sekitar 484 juta. Jangan lupa teman-teman kurangin sama initial investmentnya 500 juta. Sehingga kita hasilnya dapat NPV PUBG itu sebesar minus ya teman-teman. Nah, setelah kita nyari tahu NPV PUBG, berikutnya kita cari NPV Mole ini teman-teman. Nah, cara nyari NPV Mole karena cash inflow-nya berbeda setiap tahunnya, beda dengan PUBG yang sama terus nih, segini terus hasilnya setiap 4 tahun. Jadi kita cari dulu. Nah, yang tadi tuh kita tinggal pindahin cash inflow yang ada di payback period. Dari yang ini kita pindahin ke sini, ini pindahin ke sini, ini pindahin ke sini, yang year 4 pindahin ke yang keempat. Terus untuk PVIF nih teman-teman, caranya tuh gampang, tinggal 1/1,08 pangkat 1. Kenapa 8? Karena 1 plus 8%, artinya 1 plus 0,08, makanya di dalam kurungnya itu saya masukin 1,08. Nah, ini terus dipangkatin 1 karena tahun 1, yang kedua dipangkatin 2 karena tahun kedua, dan yang ketiga dipangkatin 3 karena tahun yang ketiga, dan yang keempat karena tahun yang keempat. Jadi teman-teman harus tahu 1,08 ini dapat dari 1 ditambah rate of return-nya 8%. Karena 8% itu 0,08, jadi 1 ditambah 0,08 hasilnya 1,08. Tinggal teman-teman pangkatin sesuai sama year-nya. Setelah itu teman-teman kali nih, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Jadi artinya cash inflow dikali sama PVIF, kita dapat present value of inflow, hasilnya ini. Teman-teman tinggal tambahin total dari tahun 1 sampai tahun keempat. Untuk mencari NPV total dikurang initial investment, jadi tinggal ini dikurang ini, dapat NPV untuk Mole sebesar 130 juta sekian. Nah, selanjutnya aspek yang ketiga, kita harus cari tahu berapa profitability index dari PUBG dan Mole. Caranya gampang banget, tinggal ini yang di sini yang tadi present value of inflow itu kita bagi sama total dari initial investmentnya. Jadi ini adalah mirip ya rumusnya dari profitability sama NPV. Kalau NPV itu total present value-nya kita kurangin, tapi kalau di PUBG tinggal kita bagi nih teman-teman. Jadi hasil yang ini kita bagi sama yang ini, dapatlah segini 0,969. Berikutnya yang buat Mole itu tinggal total yang ini dibagi sama yang ini, dapat 1,2. Untuk aspek yang keempat kita bakal bahas di IRR. Nah, teman-teman bisa lihat yang di IRR itu rumusnya ini, RR1 dikurang RR2 dikurang RR1 per NPV 2 dikurang NPV1 dikali sama NPV1. Nah, RR1 tuh udah dikasih tahu tadi ya, yang ini 8%. Terus dikurang sama RR2 dikurang RR1. Nah, gimana sih cara buat nentuin RR2-nya? Kenapa tiba-tiba di sini bisa ada 0,06 atau 6%? Caranya karena hasil NPV1 atau NPV si PUBG ini minus, jadi teman-teman harus cari NPV yang lebih besar dari si NPV1. Kenapa lebih besar? Karena kita harus ikutin rumusnya, NPV2 dikurang NPV1, artinya harus lebih besar. Caranya, kita menebak berapa sih persentasenya dari 8% harus diturunin ke berapa? 5 atau 6. Jadi teman-teman coba-coba, boleh 5, boleh 6. Jadi teman-teman coba masukin 6, dapat hasilnya 6 juta sekian. Tinggal dimasukin rumus, dikali sama NPV1-nya. Dapatlah segini, atau jika dipersenkan hasilnya 6,62%. Berikutnya kita cari IRR yang Mole. Nah, untuk yang Mole rumusnya sama banget nih teman-teman. Kenapa tiba-tiba bisa ada 0,16 di sini? Karena hasil dari NPV Mole itu positif kan teman-teman. Jadi untuk mendapatkan
hasil yang di dalam rumus ini nggak negatif, jadi NPV2-nya itu harus kita cari lebih besar nih daripada si NPV mole. Artinya kita harus cari angka yang lebih besar dari 130 juta di sini. Caranya tinggal dinaikin persentasenya dari 8% ke 16. Biasanya di soal lab itu, mungkin saya kasih bocoran sedikit, dari tahun saya itu mungkin kenaikannya sebesar 10%, jadi tinggal, atau 8-10% bisa 2 kali lipat, jadi sekitar 8 tambah 8 ini 16 kan. Terus 16 dikurang 0,08, lalu kita dapat ini dikali sama ini. Nah, hasilnya itu disetarakan seperti 16%. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman bisa lihat di sini. Untuk PW period, kenapa pilih yang mole? Karena dia lebih cepat ya daripada PUBG. Teman-teman bisa lihat yang PUBG itu 3 tahun, mole 2 tahun. Jadi kita harus pilih mana investasi yang lebih cepat membalikan modal kita. Makanya pilih yang mole. Yang kedua, NPV nih teman-teman. Kenapa pilih yang mole? Nah, NPV mole itu positif. Jadi teman-teman harus pilih NPV mole karena kita nggak perlu pilih NPV PUBG karena hasilnya minus. Yang ketiga, PI. PI itu perbandingannya harus lebih besar dari 1. Jadi antara PI PUBG dan PU mole, yang lebih besar dari 1 itu yang mole. Makanya kita pilih yang mole ya di sini. IRR. Untuk PUBG dan mole, IRR-nya itu kan gedean yang di mole atau besaran yang di mole 16%. Makanya kita pilih yang mole. Kesimpulannya, si Christian atau seorang pengusaha bidang games online ini lebih baik berinvestasi di game online mole. Kenapa? Karena 4 aspek itu semuanya kita pilih dari yang mole. Sekian untuk mentoring online mata kuliah MKL. Semoga teman-teman dapat membantu teman-teman untuk memahami dan mempersiapkan buat UTS. Kalau kecepatan mungkin teman-teman bisa pause dulu. Teman-teman bisa flashback lagi ini dapatnya dari mana. Dan jangan lupa baca soalnya karena soalnya udah ada di deskripsi. Thank you.